Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ada sesuatu telat tadi. Sudah izin. Sebelum kami mulai, kami paham dulu rekan-rekan mahasiswa semuanya yang dari STI Tekom. Ini ada 2 orang ini, alhamdulillah sehat semua. Kemudian kami sapa juga rekan-rekan dari mahasiswa dari Majapahit. Apa kabarnya? Tidak lupa juga rekan yang dari Ungaran 405 mohon jadi Kendal. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini untuk mata kuliah ekonomi internasional. Juga tidak lupa kami sapa rekan-rekan Bapak Ibu dosen pendamping. Semoga pada kesempatan ini juga dalam keadaan sehat, seperti juga Pak Jelani, alhamdulillah diberi kesehatan sehingga dapat bertemu untuk perkuliahan daring pada pagi hari ini. Gimana rekan-rekan yang melakukan puasa? Sudah masuk pertengahan, tetap sehat ya. Semoga kita nanti bisa menjalankan puasa kita sampai akhir dan mendapat pahala yang sesuai dengan dijanjikan oleh Allah. Kita menjadi insan yang bertakwa. Baik rekan-rekanku, mohon maaf ada sesuatu tadi. Guru, untuk perkuliahan pada pagi hari ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang sistem pembayaran internasional. Saya perlu sampaikan, ketika rekan-rekan membeli batik dari Klewer misalnya, atau dari pasar Beringharjo begitu, rekan-rekan jual di Papua ataupun di Aceh, sistem pembayaran gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Rekan-rekan yang dari Kendal atau Ungaran, kalau seandainya rekan-rekan membeli batik dari pasar Klewer atau pasar Beringharjo, kemudian saudara jual di Papua ataupun di Aceh, Sabang, kira-kira pembayaran gimana menurut saudara? Yuk, apa kira-kira? Sama kan? Saudara beli dari Klewer dengan biaya rupiah, dijual ke Papua maupun ke Aceh juga dengan pembayaran yang rupiah. Nah, tetapi akan berbeda ketika saudara membeli batik dari Klewer, kemudian saudara jual ke Singapura. Jarak Klewer dengan Singapura dibandingkan dengan jarak Klewer dengan Papua jauh dengan Klewer dengan Papua. Tetapi ketika kita menjual barang kita batik ke Singapura, beda. Kita ambil dari Klewer belinya pakai rupiah, kita jual ke Singapura bayarnya pakai dolar. Ya enggak? Di sana nggak mungkin membayar pakai rupiah, nggak mungkin. Pakai dolar. Nah, ini satu gambaran saya memberikan referensi sistem pembayaran internasional. Mungkin ketika awal-awal kita bicara tentang ekonomi internasional, salah satu yang membedakan dengan ekonomi domestik atau ekonomi dalam negeri adalah sistem pembayaran dalam perdagangan. Ya, gimana? Halo, gimana? Ya, monggo gimana? Mungkin mahasiswanya dengar ya, Bu ya.
Nggak ada suaranya. Oke, kita ulang lagi. Parah ini. Stop lagi. Di restart aja. Di restart. Ya Bu. Halo, okay. Sudah tapi masih error ini, suaranya malah tidak keluar. Oke. Lagi, coba dicek lagi dulu. Jadi start aja, udah lagi apa? Coba dulu Pak, bentar Pak. Karena tadi bisa Pak. Cek. Cek. Bisa enggak suaranya Bu? Sudah Pak, sekarang sudah. Oke, makasih nggih. Nggih. Mohon maaf, bisa diulang nggih. Nggih. Terima kasih atas koreksi dari rekan-rekanku semuanya. Ini untuk kebaikan bersama. Jadi ya kita berkuliah dengan sistem begini, mungkin kita sudah mulai tapi ada yang kelewatan begitu. Oke, kami mulai lagi terkait dengan sistem pembayaran internasional. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, termasuk juga Bu Mira misalnya, kalau seandainya membeli batik dari Klewer atau dari pasar Beringharjo, kemudian dijual ke Papua atau dijual ke Aceh. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira apa yang saudara alami terkait dengan pembayarannya? Saudara membeli batik di Klewer dengan membayar dengan rupiah, ketika kita menjual ke Papua maupun ke Aceh, meskipun jaraknya jauh dari pasar Klewer atau Beringharjo, bayarnya juga dengan rupiah. Tetapi akan berbeda ketika saudara membeli batik dari Klewer atau Beringharjo, saudara jual ke Singapura. Meskipun Singapura tidak jauh secara jaraknya, beda negaranya, punya otoritas sendiri-sendiri. Yang terjadi adalah saudara membeli batik dari pasar Klewer ataupun Beringharjo dengan membayar rupiah, tetapi ketika saudara menjual ke Singapura, saudara tidak menerima dengan rupiah, tapi dengan. Ini salah satu bentuk sistem pembayaran antar negara atau internasional dalam melakukan perdagangan. Dengan demikian, salah satu yang membedakan ekonomi internasional dengan ekonomi domestik atau ekonomi dalam negeri adalah dalam sistem pembayaran. Ada banyak sekali beda-beda dengan ekonomi di dalam negeri atau dalam
domestik. Paham ya terkait dengan pembayaran internasional dalam perdagangan antar negara. Nah, kemudian kalau kita bicara, kita lanjutkan ya terkait dengan sebagai pendahuluan untuk kita bicara tentang sistem pembayaran. Kalau seandainya nilai rupiah yang untuk kita bayar pembelian barang batik, kemudian kita alokasikan duit kita, uang kita dari penjualan batik tadi dari luar negeri. Dalam hal ini dari Singapura misalnya. Pertanyaannya Pak Jailani itu adalah terus nilai rupiah dengan nilai jualannya gimana kira-kira? Apakah kemudian dari bayar klewer 1 juta dapat 3 baju, kemudian kita jual ke pasar di Singapura 3 baju juga dapat 1,5 juta misalnya, kira-kira gimana? Yuk, kira-kira gimana rekan-rekan? Yang dari Sarta Surat STE, kira-kira gimana? Yuk, kira-kira gimana? Karena pembayarannya berbeda nilai mata uangnya, maka kursnya juga berbeda. Disinilah kemudian ketika kita bicara tentang perdagangan internasional, awam begitu perdagangan, loh, ketika kita membeli produk di dalam negeri kemudian dijual kok labanya banyak sekali. Kebanyakan importir atau eksportir itu kan mendapat gain ataupun labanya kan tinggi. Saya punya kawan gitu yang kalau ceritakan beberapa kali sebagai contoh ilustrasi begitu, dia eksportir pupuk dan intik, karak dan intik. Kalau menurut dia harga tidak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah yang produksi standar kualitasnya tidak bisa standar. Tepat waktunya untuk pengirimannya kadang molor. Nah, kembali kepada pembicaraan kita terkait dengan sistem pembayaran internasional. Contoh perdagangan tadi untuk mengilustrasikan kita bahwa perdagangan internasional banyak sekali dinamikanya, banyak sekali aturan-aturan yang harus kita pahami. Nah, kita bicara tentang kurs devisa. Ukuran masing-masing negara nilai devisanya berbeda-beda. Kalau saudara bicara dengan rupiah dibandingkan dengan dolar, 1 dolar sudah berapa? 15.000 ini. 1 dolar 15.000. Nah, nilai tukar dalam suatu negara di mana dalam perdagangan perdagangan internasional tadi, saya nyontohkan perbedaan tadi untuk kita membuat wacana. Komplikasi, repot-repotnya perdagangan antar negara itu seperti itu. Sehingga apa? Perlu ada persamaan, perlu ada kurs dalam nilai tukar. Adapun yang mendorong perdagangan internasional adalah adanya keunggulan metode yang dimiliki dalam satu negara. Inilah yang membedakan kemudian nilai kurs itu berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Jadi kalau kita bicara pergerakan kurs nanti seperti apa, nanti kita bicarakan di lebih belakang. Ada kita membicarakan bab sendiri tentang kurs mata uang atau kurs valuta asing. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembukaan ataupun pendahuluan kita bicara tentang sistem pembayaran internasional. Sebetulnya apa sih untuk bentuk sistem pembayaran internasional itu? Di depan kami sampaikan bahwa dalam sistem pembayaran internasional, saya mencontohkan tadi memudahkan dalam kita menjual barang. Yang membedakan antara kita menjual barang dalam negeri domestik dengan kita menjual barang antar negara. Kita bicara tentang sistem pembayaran internasional ada bermacam-macam.
Yang pertama adalah nilai pertukaran antara barang dan barang atau barter. Ini teori. Kalau dalam perdagangan sekarang hampir tidak ada. Saudara bisa melihat ketika kita melihat neraca perdagangan dari suatu negara yang dipertimbangkan dari ekspor dan impor. Contoh sederhana ketika kita mengekspor 100 unit, sementara kita mengimpor 80 unit sehingga neraca perdagangan surplus 20 unit. Ini contoh sederhana. Kira-kira pemahaman saudara melihat itu seperti apa? Untuk menyatukan tadi, seperti Pak Jari di dalam pembukaan, bahwa nek pulak dari barangkan dari sini ke sini ya nilai tukarnya beda, ukurnya itu sulit. Nah, salah satu dalam sistem pembayaran digunakanlah yang sederhana dengan sistem barang. Oh, kalau kita mengekspor 100 unit, sementara kita mengimpor 8 unit, berarti neraca perdagangan kita 20 pun hampir sekarang sulit untuk perdagangan murni pertukaran barang dengan. Dalam praktek sekarang perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi, faktor politik, faktor HAM, faktor lingkungan, dan segala itu sangat banyak mempengaruhi terkait dengan perdagangan internasional. Nah, sistem pembayaran internasional, pertukaran barang dengan barang, ini juga banyak sekali kelemahan, maupun hambatan-hambatan yang Yuk kira-kira ada yang ditanyakan untuk yang pertama sistem pembayaran barang dengan barang atau barang. Sederhana sekali. Oh kita mengimpor, ya. Oh kita mengekspor sekian berarti kita punya. Begitu juga dibalik bisa. Impornya 100, ekspornya 80. Nah, kebetulan minus. Ada dia, bisa dilanjut ya. Nah, sistem standar emas penuh. Yang kedua, pembayarannya adalah sistem kedua, sistem standar emas penuh. Sistem standar emas penuh adalah hampir seperti standar barang dan barang atau barter, tetapi ada perbedaannya di mana ukuran pembayarannya dengan standar emas. Agar apa? Agar harga emas itu kan hampir sama di sebuah negara. Iya enggak? Mbak, ibu itu kan seneng emas semuanya, di mana-mana pun seneng emas. Nah, agar tidak terjadi perbedaan, dibuatlah harga cara pembayaran setempat dengan standar emas. Artinya apa? Emas yang ada di Indonesia dengan emas yang ada di Eropa, meskipun di Indonesia emas, di Eropa angkel begitu ya, nilainya kan hampir sama. Barang mulia, barang bagus, yang namanya emas kan hampir sama. Nah, sistem emas ini untuk menyamakan. Kalau di sistem barter itu misalnya sama-sama produk pertanian, yang satu menggunakan teknologi, negara satu menggunakan teknologi pertanian yang baik, yang satu tidak menggunakan teknologi yang baik, biaya produksinya beda enggak? Nah, beda kan? Yang dengan teknologi otomatis bisa efisien kan begitu kan? Nah, kalau impornya barang dengan barang, nilainya kan jomplang. Saat ini mulai puasa-puasa kan banyak yang mengimpor, Indonesia mengimpor apa itu? Apa? Kurma. Tapi kita ngekspornya jagung. Nilainya kan beda. Nilai ekonomis maksudnya. Nah, kembali pada standar emas. Standar emas itu dengan sistem barter, tetapi
standarnya sama. Kalau barang jelas beda. Bagaimana yang lebih efisien, lebih ekonomis memproduksi barangnya. Tapi kalau standar emas sama. Bagaimana ketika mengimpor 80 gram emas, kemudian kita mengekspor 100 gram emas. Tetapi nilai emas kan sama semuanya. Logikanya standarnya kan sama. Nah, yang membedakan dengan sistem barter maupun dengan sistem standar emas, kalau sistem barter tadi kendala hambatan banyak sekali. Dan kalau dipraktekkan sekarang sudah hampir tidak ada. Minimal saudara bisa menggambarkan bagaimana sistem barter dengan sistem standar emas. Kenapa harga emas disepakati semuanya negara? Karena kan begitu. Itu ada pertanyaan? Mungkin ada yang perlu dikritisi begitu rekan-rekan? Monggo, beri waktu. Simpel, masih simpel kalau ini. Tidak ada? Bisa dilanjut? Nah, ini tadi ada sistem standar emas. Artinya apa? Nilai emas standarnya akan sama. Yang ketiga ada sistem devisa emas. Nanti apa yang membedakan standar emas dengan devisa emas kita bicarakan lebih mendalam. Kalau sistem devisa emas, di mana sistem ini menyatakan bahwa emas yang digunakan untuk transaksi internasional, tetapi di dalam negeri menggunakan uang undang-undang ada. Artinya apa? Ketika emas itu menjadi barang devisa, yang namanya perdagangan internasional itu saling mengumpulkan devisa. Kalau kita berdagang dengan luar negeri, membayar dengan negeri, standarnya adalah emas. Nanti sepakati emas itu adalah barang berharga, barang mulia di internasional. Tetapi ketika di dalam negeri menggunakan transaksi seperti yang dilakukan di dalam negeri, sama seperti Pak Jalin contohkan tadi, misalnya kita menjual, mengekspor tadi, kita beli dari pasar Beringharjo, kita beli pasar Klewer, atau kita bisa dari pasar Semarang. Batiknya apa, teman-teman? Karena kan mahasiswa di Semarang, pasar batiknya apa? Pusat pasar batiknya Pasar Johar. Kalau saya tahu pasar Johar itu kan pasar bermacam-macam. Nah, kita belinya, transaksinya dengan rupiah. Tapi ketika kita menjual ke luar negeri, ekspor dengan devisa standar, devisa emas. Bedanya dengan yang standar emas kedua, standar emas penuh, kira-kira apa? Ataupun keuntungan. Nah, keuntungan. Kalau standarnya hampir menggunakan sistemnya sama, bagaimana emas dibagi sebagai standar harga internasional. Keuntungan dengan yang kedua apa kira-kira dalam sistem pembayaran internasional ini? Apa kira-kira? Lebih luas. Kalau kemudian semuanya menggunakan standar emas, ketika kita bicara dengan kawan-kawan UKM, hampir saya lihat melakukan penelitian begitu, untuk batik-batik itu kebanyakan dari pelaku-pelaku UKM. Ini apalagi kalau sekarang rekan-rekan mungkin ya dari mahasiswa atau kawan-kawan dosen dari cabang-cabang yang lain, Pak Jalani beberapa waktu yang lalu ada akses begitu, expo to export itu butuhnya banyak sekali batik yang untuk batik pantai. Kemudian yang Mandigani itu Prof Sutanto dari UNS itu, dari kawan-kawan UKM itu,
Nah, saya ingin menegaskan terkait dengan sistem devisa emas ini untuk dalam praktek. Teman-teman itu kalau suruh produksi, suruh berkreasi, pinter. Ini kok urusan birokrasi males. Nah, salah satu sistem dengan devisa emas, sistem devisa emas ini bagaimana ketika kita menjual, ini salah satu praktek begitu ya. Teman-teman UKM yang ada di tadi ekspor to ekspor tadi jumlahnya ratusan. Dia untuk berproduksi siap, berkreasi apapun oke karena dia komunitas ekonomi kreatif. Tetapi saya sudah bicara tentang administrasi, sistem pembayaran dan sebagainya dia nggak mau tahu. Pun pokoknya kalau gawe mawon bayaran itu kalau derek. Akhirnya banyak sekali melibatkan relawan-relawan teman-teman mahasiswa, relawan teman-teman aktivis, dosen-dosen yang berkecimpung di UKM. Ini salah satu contoh bentuk sistem devisa emas tadi. Bayarnya pakai rupiah, bayarnya kepada UKM dibayar dengan rupiah, segera cepat mereka untuk berputar lagi uangnya. Untuk ekspornya ada asosiasi. Nah kebetulan di backup oleh Bank Mandiri. Wah berapa ratus miliar pun backup. Yang penting kepada UKM jalan. Ini salah satu contoh bentuk aplikasi pembayaran dengan sistem hampir seperti devisa emas ini. Luwes ketika pembayaran dilakukan dengan transaksi internasional dengan standar emas, tetapi di dalam negeri menggunakan standar sesuai dengan keuangan yang ada di mata uang. Kita mengekspor ke Eropa menggunakan di dalam negeri dengan uangnya sendiri. Kita juga menggunakan transaksi dalam negeri orang kita. Kita ke Cina misalnya, ini kan lebih luas. Nah, beda kalau dengan sistem pembayaran dengan standar emas penuh tadi. Ada pertanyaan dulu? Silakan melanjutkan. Silakan, monggo. Yang dari Kartosuro ada enggak? Enggak ngantuk. Kita lanjut. Yang keempat adalah sistem dengan sistem uang internasional. Sistem uang internasional di mana sistem ini menyatakan bahwa perdagangan internasional ini menggunakan sistem uang yang disepakati bersama. Ini seperti yang dilakukan saat ini. Hampir pasti menggunakan mata uang apa? Dolar. Ini lebih mudah. Sehingga apa? Pembayaran transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang yang sama. Sudah, pokoknya mau produk apa yang kita jual dalam pasar internasional, atau kelenyem atau onde-onde, ketika sudah masuk internasional, ya baliknya pakai dolar dong. Pak yang buat sepanjang itu pakai rupiah, tidak tahu. Yang jelas kita pembayaran dengan sistem internasional mata uang internasional harus pakai dolar. Setelah nanti terjadi transaksi itu, masalah kita menukarkan dolar kita kepada rupiah, urusan masing-masing yang mau menggunakan, apakah importir atau eksportirnya. Ini sistem yang digunakan adalah sistem pembayaran, sistem uang internasional disepakati bersama. Dari 1, 2, 3, 4 terkait dengan sistem pembayaran internasional, di depan dalam pendahuluan introduction produk kami sampaikan
untuk memudahkan rekan-rekan mahasiswa semuanya membuat gambaran frame begitu, saya menggambarkan ketika kita beli realitas ya, ketika beli pakaian ataupun batik di pasar Klewer, kita jual ke Singapura atau ke Malaysia meskipun itu dekat jaraknya, tapi negara sudah beda. Realitas fakta kita mendapat tantangan. Oh, belinya uangnya beda, jualnya nilai uangnya beda, ya begitu. Nah, dari itu kemudian kita belajar tentang sistem pembayaran internasional, di mana dimulai dari pertukaran barang dengan barang, kemudian ada sistem standar emas penuh, kemudian ada sistem standar devisa emas, kemudian ada sistem uang internasional. Jelas sekali 1, 2, 3, 4 perbedaan karakter, perbedaan sistem pembayaran. Kira-kira ada ditanyakan dulu sebelum kita masuk pada sistem yang kelima. Monggo, ada enggak yang ditanyakan? Yang dari Sabang, yang dari Ungaran kira-kira ditanyakan? Atau dari 605? Belum, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah sistem dengan kurs devisa. Kalau di depan tadi sistem emas, ada sistem emas yang mutlak, ada sistem devisa emas. Sekarang sistem kurs devisa. Ada beberapa sistem kurs devisa. Yang pertama adalah devisa yang tetap. Ini juga hampir sama dalam emas tadi. Emas disepakati harga secara internasional, emas itu harganya sekian begitu. Nah, kurs devisa tetap adalah kurs di mana kurs devisa sama dengan sistem emas yang moneter standar. Tapi nanti dalam praktek, saudara kita belajar nanti kepada valuta asing akan kelihatan bahwa kurs itu bergerak. Kurs devisa tetap di mana ukurannya adalah pembayaran internasional sesuai seperti kita menggunakan sistem standar emas mutlak. Nah, sistem kurs tetap, pemerintah menetapkan standar kurs berapa sehingga tidak terjadi fluktuasi. Padahal kalau dalam praktek sekarang kurs dari jam dibuka jam 9 mungkin setelah makan siang sudah beda kan begitu kan. Penutupannya juga sudah mungkin berbeda, bisa naik bisa turun. Tapi ini teori. Kan saudara mempunyai catatan tentang beberapa teori tentang sistem pembayaran. Nah, kurs devisa ini saudara ingat seperti kurs devisa emas. Ditetapkan oleh pemerintah. Oh, kurs hari ini $1 sekian rupiah. Sehingga ketika terjadi transaksi hari ini, kursnya ya pakai yang itu. Kendalanya di mana kira-kira di sini? Kalau misalnya kurs ditetapkan hari ini sekian, apa kira-kira? Kendalanya hambatan terbaik dalam pembayaran internasional apa kira-kira? Hampir pasti yang namanya perdagangan antar negara, perdagangan internasional, ekspor impor itu hampir pasti tidak ada yang cash. Tempo. Ada LOI. Perjanjian kan begitu kan dalam perdagangan internasional kan. Nah, repotnya lagi ketika kita jual kemarin sepakatnya harga sekian, pos pembayaran kursnya beda. Kan kacau. Kalau makin naik enggak apa-apa, tapi kalau turun rugi kan gitu. Itu terkait dengan sistem devisa yang tetap. Pemerintah menetapkan sistem atau nilai dari standar nilai yang
disepakati, ditetapkan oleh pemerintah. Satu sisi aman, tapi satu sisi ya impossible. Kalau nilai divisa kok tetap itu kan terus gimana? Tapi itu teori. Yang kedua, sistem kurs divisa yang kedua adalah kurs divisa yang mengambang. Kurs divisa yang mengambang bergerak sesuai dengan kekuatan dinamika pasar tersebut. Jadi kalau tadi di sistem yang tetap tadi saya sampaikan, perdagangan itu kan dinamis, bergerak, berubah. Kok bayar status kursnya pakai ditetapkan itu terus naik berubah piye? Padahal yang namanya pasar dinamis. Ya kalau perubahannya itu di atas posisinya penetapannya di atas harga transaksi. Nah kalau di bawah akan tombol kan gitu. Nah untuk kurs devisa yang mengambang, di mana kita sesuaikan dengan kekuatan pasar, ini lebih realistis. Nah ini seperti realitas saat ini, kalau saudara melihat kurs mata uang itu bergerak, dinamis, sesuai dengan kekuatan pasar yang ada. Keuntungan daripada sistem ini adalah kekuatan kurs akan sama dengan kekuatan keseimbangan yang ada. Kalau saudara melakukan transaksi antar negara, problematikanya bermacam-macam, belum lagi standar-standar yang ditetapkan antara negara satu dengan negara yang lain. Terus pembayarannya dengan kurs yang sudah ditetapkan. Ya kalau tadi saya sampaikan lebih tinggi tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kita lebih rendah kursnya, pada kurs devisa yang mengambang ini akan bergerak. Bisa juga mungkin terjadi MOU, terjadi negosiasinya, kursnya baru masih rendah, terjadi transaksi perdagangan kursnya naik. Ya, kita mendapat gain yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Untuk kurs devisa yang mengambang karena bergerak sesuai dengan dinamika dengan kekuatan pasar, ini lebih realistis. Meskipun semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, apakah kurs devisa yang tetap maupun kurs devisa yang mengambang. Tetap semuanya mempunyai kekurangan dan kelebihan, kelemahan dan kelebihan yang ada. Kebanyakan kemudian negara-negara saat ini menggunakan sistem kurs devisa yang mengambang. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kenapa kurs mata uang tertentu negara tertentu menjadi kuat, menjadi dominan. Hanya ada beberapa faktor. Ada kebijakan pemerintahnya, ya sektor real yang bergerak dengan baik dan segala macam. Ini lebih objektif gitu. Kalau model ditentukan segini ini kan tetap ada problematika dalam sistem pembayaran internasional. Ini terkait dengan sistem pembayaran rekan-rekanku semuanya. Jadi tadi saya pagi-pagi sudah siap tapi ternyata ada kendala. Saya mohon maaf kepada rekan-rekanku semuanya, kemudian kepada Bapak Ibu dosen pendamping juga saya mohon maaf dan apresiasi yang tinggi atas kebersamaan kita semuanya. Jadi saya ragu-ragu itu mau ngajar apa tidak ketika kondisi saya tidak beres kan gitu. Dokter pagi-pagi dokternya antrinya banyak, bablas ke kampus. Nah, di kampus wifi-nya rada bermasalah kan gitu. Itu Bapak Ibu rekanku semuanya, rekan-rekan mahasiswa, ada pertanyaan dulu silakan monggo. Jadi sistem pembayaran itu terkait dengan macam-macamnya tadi, apakah di barter, apakah kemudian standar emas, mungkin standar devisa dan segala macam.
itu terkait dengan perkembangan untuk model perdagangan atau transaksi perdagangan internasional. Sederhananya yang perlu kami tekankan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya bahwa tadi saya contohkan sederhana tadi. Kalau kita beli barangnya dengan rupiah, jualnya ke sana kan nggak mungkin dengan rupiah. Nah, kemudian dari itu, dari latar belakang kondisi itu, kita kemudian belajar. Oh, punya negara punya sistem mata uang. Oh, kekuatan negara, masa-masa negara berbeda-beda. Itu rekan-rekanku terkait pembahasan pada pagi hari ini, kita berbicara tentang sistem pembayaran internasional. Monggo sebelum kami tutup pada pertemuan ini, ada yang ditanyakan rekan-rekan usia, monggo yang dari Kendal, yang dari 605 maupun dari Ungaran. Silakan kalau ada ditanyakan. Oke, terima kasih. Oke, supaya tidak ada pertanyaan, nanti bisa kalau nanti setelah dirasa-rasa ada ganjelan kita bisa berkomunikasi lewat WA begitu, nggih. Sebagai penutup pada pertemuan ini kami sampaikan bahwa perdagangan internasional itu sangat kompleks. Salah satunya dari sistem pembayarannya. Kalau rekan-rekan misalnya pelaku UKM nggak mau repot, nggak mau ribet, monggo saya punya barang mau dijual silahkan, butuhnya saya dapat rupiah. Mereka nggak akan mau disampaikan kursnya begini bu, kursnya begini pak, nggak mau. Kebetulan saya tahu betul di teman-teman UKM yang tergabung dalam ekspor to ekspor itu banyak dinamikanya. Dan hari ini kita bicara tentang sistem pembayaran sangat tepat sesuai dengan realitas yang ada. Nah, rekan-rekanku bahwa sistem pembayaran ada bermacam-macam, di mana yang paling sesuai dengan realitas, dengan problematika dan sesuai dengan realitas pelaku perdagangan antar negara adalah melakukan dengan sistem kurva devisa yang mengambang. Artinya bergerak. Tetapi sebagai sebuah teori, apakah sistem perdagangan barter tadi, sistem perdagangan emas, ini menjadi referensi kita. Kemudian tidak kok, itu tidak baik, bukan itu. Ini sebuah teori yang perlu kita pelajari bersama-sama. Pada prakteknya, maaf ya, ketika terjadi praktek perdagangan internasional, ekspor impor, ingat yang namanya perdagangan internasional, perdagangan antar negara tidak hanya melulu dilakukan oleh pembeli dan penjual. Kalau kita di dalam negeri, kita yang penting apa kita mau membeli, kita yang penting yang menjual, oke, tidak masalah. Tetapi ketika kita melakukan perdagangan internasional, disinilah manfaat ataupun peran dari sistem bayaran tidak bisa lepas dari yang namanya peran negara. Pak Jailani punya teman di Eropa, Pulau Kendal misalnya, podo sepakat, beli intip dari Indonesia. Tidak bisa dengan